Saya Ruth, saya si pemburu emisi. Saya akan berbicara tentang polusi udara, di mana ini merupakan sebuah ancaman tersembunyi yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Tokoh ini saya namakan David. Dia seorang karyawan di kota besar yang kemanapun dia berpergian, itu dia menggunakan mobil pribadinya. Suatu ketika polusi udara di tempat dia tinggal itu mengalami naik drastis, dan itu menyebabkan kesehatannya terganggu. Karena dia adalah seorang yang peduli terhadap lingkungan, David memutuskan untuk bepergian menggunakan transportasi umum. Awalnya David itu merasa kurang nyaman karena harus berbagi tempat duduk dengan orang lain dan harus menyesuaikan jadwal pribadinya dengan jadwal kendaraan umum. Namun, dia merasa keputusannya itu udah tepat dan benar karena dia sudah membantu mengurangi emisi gas buang yang sudah berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan dia, selain itu, dia juga merasa rileks dengan menggunakan transportasi umum. Dia bisa memanfaatkan waktunya sambil baca buku, mengerjakan pekerjaannya dengan laptop. David adalah salah satu contoh nyata bagaimana satu individu itu bisa membuat sebuah perbedaan dengan melakukan tindakan sederhana seperti beralih ke transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Tingkat pencemaran udara atau kualitas udara di kota kita saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022 yang mengatakan bahwa ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara, dalam bahasa Inggrisnya kita kenal AQI, Air Quality Index, rata-rata tahunannya itu melebihi baku mutu, yaitu sebesar 105. Angka ini menjadi penyusun dari 6 parameter penyusun ISPU, yaitu CO, NO2, O3, SO2, partikular meter 10, dan partikular meter 2,5. Dan ini semua ke-6 parameter itu merupakan kontribusi terbesar yang emisi gas buang yang dilibatkan dari kendaraan bermotor. AQI atau Indeks Kualitas Udara adalah ukuran tingkat polusi udara di suatu wilayah. Dihitung berdasarkan konsentrasi partikel-partikel polutan udara yang kita hirup setiap harinya. Polusi partikulat seperti debu, partikulat meter 2,5, dan partikulat meter 10 itu berasal dari asap kendaraan bermotor yang ada di jalanan. Makanya kalau kita bisa kurangi polusi dari kendaraan bermotor, maka kualitas udara kita juga akan membaik. Berdasarkan data higienis Indonesia, wilayah yang memiliki AQI 10, kualitas udaranya itu lebih baik daripada wilayah yang AQI-nya itu 2,5 partikular meter. Hal ini dikarenakan AQI 2,5 partikular meter itu lebih kecil dibandingkan AQI yang 10 partikular meter. Dan semakin kecil itu semakin mudah untuk masuk ke dalam paru-paru dan itu bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Secara umum wilayah yang AQI 10 partikular meter itu resiko gangguan kesehatannya lebih rendah. Namun bukan berarti wilayah AQI 10 partikular meter ini tidak bebas dari polusi udara. Oleh karena itu, kita tetap harus menjaga kualitas udara di lingkungan kita. Siapa sih dalangnya? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sektor transportasi yang berkontribusi paling besar sebesar 44% itu terhadap polusi udara itu disebabkan oleh emisi gas buang yang dari kendaraan bermotor yang mengandung zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Menurut jurnal Rivas dan teman-temannya di tahun 2017, dia mengatakan bahwa emisi gas buang dari kendaraan bermotor inilah yang menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Bila kita terpapar dengan gas karbon monoksida, ini akan menyebabkan sakit kepala, pusing, dan mual. Dalam jangka panjang, gas ini akan menyebabkan kerusakan di otak dan jantung. Sedangkan untuk nitrogen dioksida, itu jika kita terpapar, itu akan membuat kita
iritasi pada bagian hidung, mulut, dan tenggorokan. Namun kalau misalnya kita terpapar dalam jangka yang cukup lama, ini justru akan membuat kita mengalami gangguan pernapasan dan kardiovaskular. Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018 sampai 2022 itu mengalami peningkatan sampai 15%. Sedangkan kualitas udaranya itu hanya di periode yang sama itu hanya turun sekitar 20 poin saja dari data tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dampak dari polusi udara itu membuat penyakit ISPA makin meningkat. Pada Agustus 2023, Puskesmas dan Rumah Sakit Jabodetabek mengungkapkan sekitar 200.000 kasus ISPA itu meningkat, dan untuk jumlah harian dari ISPA non-pneumonia ditemukan 11.116 kasus pada 4 September 2023. Ada 5 penyakit respirasi yang sering terjadi, yaitu tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis, kemudian ada kanker paru-paru, pneumonia, dan asma. Sehingga kita bisa tahu bahwa polusi udara itu merupakan masalah serius yang mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Seperti tokoh animasi Andi yang saya ceritakan di awal, itu menjadi salah satu contoh nyata di mana individu itu bisa membuat sebuah langkah kecil yang sangat sederhana, di mana kita beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Jadi ayo kita ikuti jejak Andi untuk menggunakan transportasi umum.